Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Faqur rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Terus kita memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk terus mengkaji, mentadabburi ayat-ayat dan kandungan di dalam Al-Qur'an. Dengan bersyukurlah apa yang akan kita miliki itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan ilmu kita, maka Allah akan tambahkan ilmu kita. Kita bersyukur dengan hafalan kita, Allah akan tambahkan hafalan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, akan tapi jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, bahwasannya sesungguhnya azabku sangat amat pedih. Maka terus senantiasalah untuk bersyukur agar apa yang akan kita miliki terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam terus tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh ulama pejuang dimanapun mereka berada. Semoga kita semuanya menjadi pengikut setia Nabi SAW, terus istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi SAW di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, seperti biasa di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Shaffatut Tafasir, yang dimana kita sudah sampai di surah Al-Haqqah. InsyaAllah pada pagi hari ini saya akan menjelaskan biodata surah Al-Haqqah dan poin-poin yang akan dibahas di surah Al-Haqqah. Langsung kita masuk ke tafsirnya. Tafsir surah Al-Haqqah. Tafsir surah Al-Haqqah. Baina yaday surah. Biodata surat. Suratul Haqqati minas suwaril makiyyati. Surah Al-Haqqah ini minas suwaril makiyyah, yaitu di antara surah-surah makiyyah. Sya'nu sa'iris suwaril makiyyah. Sya'nuha, kondisi atau keadaan surah Al-Haqqah ini, sya'nu sa'iri suwaril makiyyah, yaitu sebagaimana kondisi-kondisi atau keadaan surah-surah makiyyah, fi tathbitil aqidati wal imani, yaitu membahas di dalamnya tathbitil aqidati wal imani, pengokohan atau penguatan akidah, wal imani, dan iman. Wa qad tanawalat umuran adidatan,
Dan surat ini mencakup perkara-perkara kal hadithi 'anil qiyamati wa ahwaliha. Perkara-perkara tentang kiamat, membahas tentang kiamat, wa ahwaliha, dan keadaan-keadaan ketika terjadinya hari kiamat. Wasa'ati wa syada'idiha, dan waktu terjadinya kiamat, wa syada'idiha, dan kedahsyatan hari kiamat. Wal hadithi 'anil mukadzibina wa ma jara lahum, dan membahas 'anil mukadzibina, tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat, wa ma jara lahum, dan apa-apa yang terjadi atau yang akan terjadi pada mereka. Mithlu qaumi 'adin, seperti kaum 'ad, wa thamudin, kaum Thamud, wa qaumi Lutin, kaum Lut, wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa qaumi Nuhin, dan kaum Nabi Nuh, wa ghairihim, dan selain mereka dan yang lainnya. Minat tagati al-mufsidina fil ardh, dan dari orang-orang yang melampaui batas atau bersewenang-wenang, al-mufsidina fil ardh, dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kama tanawalat dzikra su'ada'i wal ashqiya'i, sebagaimana juga surat ini menyebutkan kondisi orang-orang yang as-su'ada'i dalam kebahagiaan, wal ashqiya'i, dan kenestapaan. Walakin al-mahur alladhi taduru alaihi surah huwa itsbatu sidqil Qur'an. Akan tetapi yang menjadi pembicaraan di surat ini yaitu tentang itsbatu sidqil Qur'an, penetapan bahwasannya, penetapan kebenaran Al-Qur'an, wa annahu kalamul hakimul alim, wa annahu kalamul hakimil alimi, bahwasannya Al-Qur'an ini kalamul hakimil alimi, kalam dari yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui. Wa bara'atir rasuli, dan berlepas dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma itahammahu bihi ahlud dhalal, berlepas dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang dituduhkan orang-orang yang sesat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ibtida'atis suratul karimatu bi bayani ahwalil qiyamati wal mukadzibina biha. Surat yang mulia ini dimulai bi bayani ahwalil qiyamah wal mukadzibina biha, dengan menjelaskan ahwalil qiyamati wal mukadzibina biha, kondisi hari kiamat, wal mukadzibina biha, dan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Wa ma 'aqaba ta'ala bihi ahlal kufri wal 'inadi, dan apa-apa yang menjadi hukuman yang didapatkan oleh orang-orang kafir dan durhaka. Dimulai surat ini dengan menjelaskan kondisi hari kiamat dan kondisi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu seperti apa. Nah, di ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Thumma tanawalat al-waqa'i'a wal fuja'i'a allati takunu 'inda an-nafkhi fi as-suri. Kemudian surah ini juga membahas tentang al-waqa'i'a wal fuja'i'a, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mengerikan, allati takunu 'inda an-nafkhi fi as-suri,
yang terjadi ketika ditiupkan trompet sangkakala. Min kharabil alam, dari hancurnya alam semesta ini, wa indikakal jibal, dan bergesernya gunung-gunung, wa insyiqaqus samawat, dan terpecah belahnya langit-langit yang ada di alam semesta. Itu di ayat 13, fa idza nufiqa fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dukkatan wahidah. Thumma dzakarat halas su'ada'i wal ashqiya'i, kemudian disebutkan kondisi as-su'ada'i, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang bahagia, wal ashqiya'i, dan orang-orang yang mendapatkan kenestapaan, fi dzalikal yaumil mufzi'i, ketika hari yang datang, hari yang sangat mengejutkan, hari yang mengejutkan. Haitsu yu'til mu'minu kitabahu biyaminihi, yang dimana as-su'ada, orang-orang yang bahagia itu, orang-orang mukmin, yu'til mu'min kitabahu biyaminihi, menerima catatan amal mereka, biyaminihi, dengan tangan kanan mereka, wa yulqil ikrama wal in'ama, dan orang-orang mukmin dipertemukan dengan al-ikram, dengan kemuliaan, wal in'ama, dan kenikmatan-kenikmatan. Wa yu'til kafiru kitabahu bishimalihi, dan diberikan orang-orang kafir catatan amal mereka, bishimalihi, dengan tangan kirinya. Wa yulqidh dhillu wal hawani, dan mereka ditemukan dengan adzillu, keburukan-keburukan, wal hawa, dan kehinaan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Wa ba'da hadha al-'arad li ahwal al-abrar wal fujar. Dan setelah itu diperlihatkan ahwal al-abrar wal fujar, kondisi orang-orang yang beruntung, yang berbuat baik, wal fujar, dan orang-orang yang celaka, yang durhaka. Ja'al qasamul balighu bi sidqir rasul wa sidqi ma ja'a bihi min Allah, dan adanya sumpah bisidqir rasul, untuk membenarkan Rasul, wa sidqi ma jaa'a bihi minallah, dan membenarkan apa-apa yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minallah, dari Allah. Wa raddul iftira'atul musyrikin alladhi za'amu anna al-Qur'ana sihrun aw kahanatun, dan penolakan iftira'atul musyrikin terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik, alladzina za'amu anna al-Qur'ana sihrun aw kahanatun, yang mereka mengklaim bahwasannya Al-Qur'an itu adalah sihir, aw kahanatun, atau perdukunan, sihir. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim.
Thumma dzakarat al-burhan al-qati'a ala sidqil Qur'an. Kemudian disebutkan penjelasan yang pasti ala sidqil Qur'an, atas kebenaran Al-Qur'an. Wa amanatir Rasul, dan amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tablighihi kama nuzila alaihi, dalam menyampaikan risalah Al-Quran kama nuzila alaihi, sebagaimana yang diturunkan alaihi kepadanya. Bidzalika taswirul ladzi yahzul qalba hazzan. Dan dengan itu semua, dengan penjelasan itu semua, taswirul ladzi yahzul qalba hazzan, menggambarkan bahwasannya bergetarnya hati mereka. Wa yuthiru fi nafsil khawfi wal faz'i min haulil mawdu'i, dan membekas di dalam jiwa-jiwa al-khawfi, yang ada ketakutan di dalam hatinya, dalam jiwa-jiwa mereka, wal faz'i min haulil mawdu'i, dan kecemasan min haulil mawdu'i, dari kondisi-kondisi tersebut. Jadi disebutkan penjelasan bahwasannya Al-Quran itu kebenaran yang pasti, dan diamanahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran, sehingga membuat hati mereka itu bergetar dan membekas di dalam jiwa-jiwa mereka ketakutan dan kecemasan. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Al-ayat. Wa khutimatis suratul bitamjidil Qur'an wa bayani annahu rahmatun lil mu'minina wa hasratun 'alal kafirin. Wa khutimatis surah, dan surat ini ditutup bitamjidil Qur'an, dengan kemuliaan Al-Qur'an, wa bayani, dan menjelaskan annahu, bahwasannya Al-Quran rahmatun lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman, wa hasratun 'alal kafirin, dan penyesalan 'alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu al-haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi di surah Al-Haqqah ini itu membahas 6 poin penting. Surah Al-Haqqah ini termasuk surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. Surah Makkiyah kondisinya itu membahas tentang penguatan akidah dan iman. Jadi surah Al-Haqqah ini membahas 6 poin penting, yaitu yang pertama, surah Al-Haqqah ini membahas tentang hari kiamat, kondisi hari kiamat, dan kondisi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, dan juga kengerian atau hal-hal yang menakutkan ketika ditiupkannya trompet sangkakala. Itu poin pertama. Poin kedua, yaitu surah Al-Haqqah ini menjelaskan kondisi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan. Itu poin yang kedua. Thumma dzakarat hala su'ada'i wal asyiya'i
Kemudian disebutkan kondisi orang-orang yang dalam kebahagiaan dan kenestapaan, yang mana orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang-orang beriman, yang ketika diberikan catatan amalnya, mereka menerima catatan amalnya dari tangan kanan mereka. Dan sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan kenestapaan itu orang-orang yang menerima catatan amal mereka melalui tangan kiri mereka. Dan orang-orang mukmin dipertemukan nanti dengan kemuliaan dan berbagai macam nikmat, sedangkan orang-orang yang kafir bisyimalihi, golongan orang-orang yang menerima amal catatan dari tangan kiri mereka, dipertemukan dengan adzillu wal hawan, keburukan, kehinaan sallallahu alaihi wasallam, serta penolakan klaim-klaim orang kafir terhadap Al-Quran. Nah, ini yang menjadi inti pembicaraan di surah Al-Haqqah, yang mana dijelaskan di awal, walakinnal mahur alladhi taduru alaihi suratuhu wa ithbatu sidqil Qur'an. Pembahasan ini terperinci tentang kebenaran Al-Quran serta penolakan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir. Yang poin keempat yaitu menjelaskan tentang surah Al-Haqqah, menjelaskan tentang kebenaran dan kepastian Al-Quran yang tidak terbantahkan. Jadi di poin keempat, surah Al-Haqqah ini menjelaskan tentang kebenaran dan kepastian yang tidak bisa dibantah tentang kebenaran Al-Quran. Poin yang kelima, surah Al-Haqqah menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah kalam yang mulia, rahmat bagi orang mukmin, dan hasratun 'alal kafirin, penyesalan bagi orang-orang kafir.